Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Alaina. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai mikromanajemen akreditasi sekolah. Apa itu akreditasi sekolah? Akreditasi diartikan sebagai proses evaluasi dan penilaian mutu institusi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat atau tim asesor berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi yang bersangkutan. Hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, sehingga layak untuk beroperasi dan menyelenggarakan programnya. Akreditasi dapat dipandang sebagai hasil penilaian dalam bentuk sertifikasi formal terhadap kondisi suatu sekolah atau madrasah yang telah memenuhi standar layanan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam sudut pandang ini, ada sekolah atau madrasah yang terakreditasi dan tidak, dengan peringkat A, B, C, dan seterusnya. Apa saja persyaratan akreditasi sekolah? Berikut adalah beberapa syaratnya. Yang pertama, memiliki surat keputusan pendirian operasional sekolah atau madrasah. Yang kedua, memiliki peserta didik pada semua tingkatan kelas. Yang ketiga, memiliki sarana dan prasarana pendidikan. Yang keempat, memiliki pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, melaksanakan kurikulum yang berlaku. Yang keenam, telah menamatkan peserta didik. Bagaimana pelaksanaan akreditasi sekolah? Mari kita simak videonya. Pelaksanaan akreditasi sekolah. Untuk melaksanakan akreditasi sekolah atau madrasah, pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah atau BAN Sekolah Madrasah. Kewenangan Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah adalah merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi sekolah atau madrasah. Di tingkat provinsi, pemerintah membentuk Badan Akreditasi Provinsi Sekolah Madrasah BAP Sekolah atau Madrasah yang berkewenangan untuk melaksanakan akreditasi untuk TK, RA, SD, MI, SMP, MTS, SMA atau MA, SMK atau MAK, dan SLB. Untuk membantu kelancaran tugas BAP, pemerintah membentuk unit pelaksanaan akreditasi atau disingkat dengan UPA kabupaten atau kota. Lalu bagaimana mekanisme akreditasi sekolah dan madrasah? Yang pertama, penetapan sasaran sekolah atau madrasah. Menetapkan jumlah sasaran daftar satuan pendidikan yang akan diakreditasi di setiap provinsi berdasarkan database BAPSM, lalu melakukan validasi terhadap data sekolah atau madrasah yang akan diakreditasi pada tahun berjalan untuk memastikan bahwa sekolah atau madrasah yang akan diakreditasi memenuhi prasyarat dan memiliki kesiapan untuk diakreditasi. Yang kedua, sosialisasi dan penyampaian perangkat akreditasi. Tujuan kegiatan ini adalah agar sekolah atau madrasah mempersiapkan diri untuk mengikuti akreditasi dengan mempelajari perangkat akreditasi, tahapan dan jadwal pelaksanaan, tugas dan tanggung jawab sekolah atau madrasah, dan mengisi instrumen dan melengkapi data pendukung. Yang ketiga, pengisian dan pengiriman instrumen akreditasi. Sekolah atau madrasah yang mengisi secara online melalui Sispena, yaitu instrumen akreditasi dan instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung sesuai kondisi real sekolah. Yang keempat, penetapan kelayakan sekolah atau madrasah dan penugasan asesor. Kegiatan ini dilakukan untuk menjamin bahwa sekolah atau madrasah yang akan divisitasi telah memenuhi persyaratan.
Yang kelima, visitasi ke sekolah atau madrasah. Visitasi adalah kegiatan verifikasi dan klarifikasi isian instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung. Yang keenam, validasi proses dan hasil visitasi. Asesor yang telah selesai melakukan visitasi memberikan laporan kepada BAP SM. Laporan visitasi tersebut perlu divalidasi untuk menjamin proses dan hasil akreditasi kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh, penetapan hasil rekomendasi akreditasi. Hasil dan rekomendasi akreditasi sekolah madrasah ditetapkan melalui rapat pleno BAP SM yang dihadiri oleh anggota BAN SM, dituangkan dalam surat keputusan. Yang kedelapan, penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi. Hasil dan rekomendasi akreditasi sekolah atau madrasah ditetapkan melalui rapat pleno BAP SM yang dihadiri oleh anggota BAN SM, dituangkan dalam surat keputusan. Yang kesembilan, penerbitan dan penyerahan sertifikat akreditasi. Hasil pleno BAP SM menetapkan hasil akreditasi melalui surat keputusan dengan dilengkapi rekomendasi akreditasi. Isi surat keputusan tersebut memuat data seluruh sekolah atau madrasah yang telah diakreditasi, baik terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Yang terakhir, sosialisasi hasil akreditasi. Masyarakat perlu memperoleh informasi tentang status dan peringkat akreditasi sekolah atau madrasah. Untuk itu, hasil akreditasi perlu disosialisasikan oleh BAN SM dan BAP SM kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui seminar, media massa, website, compact disc, dan media lainnya. Nah, untuk melihat sekolah yang sudah diakreditasi bisa dilihat pada website https://bansm.kemendikbud.go.id. Di situ bisa dilihat yang di lingkar merah data akreditasi. Nanti kita akan melihat sekolah yang sudah terakreditasi. Baiklah, sekian video saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi saya dan teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.